Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neni Damai dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab pertama dari semester 1 penyelidikan IPA dan konsep pengukuran. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proses penyelidikan ilmiah, konsep pengukuran, besaran dan satuan, serta macam-macam alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Di video ini juga dilengkapi dengan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Mari langsung kita mulai. Penyelidikan IPA dan konsep pengukuran. Pertama, kita akan bahas tentang penyelidikan ilmiah. Bagaimana sih proses penyelidikan ilmiah tersebut? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Ada beberapa proses penyelidikan ilmiah. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan atau mengamati. Bisa kita lihat contohnya ketika kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan beberapa data atau informasi penting dari objek yang kita amati. Bisa jadi objek tersebut kita lakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan dari pengamatan tadi, atau menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat hipotesis, kesimpulan, atau beberapa data hasil pengamatan kita tadi yang kita tulis dalam bentuk sebuah tulisan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya hasil inferensi tadi kita tuliskan dalam sebuah karya tulis atau karya ilmiah, atau bisa juga kita sampaikan secara lisan melalui seminar atau presentasi. Oke, kita lihat contoh penyelidikan ilmiah. Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Tentu dari pengamatan, yang kemudian dia memperkirakan dari yang diamati tadi fenomena-fenomenanya seperti apa, barulah hasil dari perkiraan data-data yang sudah didapatkan disampaikan hasilnya kepada publik. Kemudian ilmu pengetahuan alam itu apa saja objek kajiannya? Objek kajian ilmu pengetahuan alam adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Atau bisa dijelaskan bahwa IPA atau ilmu pengetahuan alam itu mencakup ilmu kimia yang mempelajari tentang beberapa senyawa dan segala macamnya, kemudian biologi yang mempelajari tentang semua makhluk hidup dan segala fungsi yang terjadi di tubuh makhluk hidup, kemudian bumi dan antariksa yang mempelajari segala benda-benda angkasa, planet, tata surya dan segala macamnya yang berhubungan dengan luar angkasa. Kemudian ada ilmu fisika, bisa jadi mempelajari tentang gaya, percepatan, kecepatan dan sebagainya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran. Kenapa? Karena pada proses penyelidikan ilmiah, pengukuran merupakan bagian dari suatu proses pengamatan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kita mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Artinya, kita membandingkan panjang meja dengan panjang penggaris dengan satuan berupa sentimeter. Nah, mari kita bahas apa itu besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka, memiliki ciri dapat diukur, memiliki satuan, dan dapat dinyatakan dengan angka. Sekarang akan kita bahas tentang satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam suatu pengukuran. Satuan ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah acuan yang digunakan dalam sebuah pengukuran yang mana hasil pengukurannya akan sama untuk semua orang karena menggunakan alat yang sudah terstandar. Contoh satuan baku adalah meter, kilogram, second, ampere, joule, dan lain sebagainya. Sementara satuan tidak baku, hasil pengukurannya akan berbeda untuk semua orang karena menggunakan alat yang tidak terstandar seperti jengkal, depa, hasta, kaki, dan tombak.
Ada contoh soal, panjang meja 1,5 meter, artinya yang menjadi besaran adalah panjang, nilai besarannya adalah 1,5 meter, dan satuan yang digunakan adalah berupa meter. Nah, di dalam IPA, besaran itu terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan, yang ketiga adalah besaran vektor, yang keempat adalah besaran skalar. Nah, sekarang kita akan bahas itu besaran pokok. Secara internasional ada 7 besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Ciri khusus dari besaran pokok yakni satuannya hanya satu, satuan itu diperoleh dari pengukuran langsung menggunakan alat ukur. Tabel 7 besaran pokok dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah besaran panjang, satuannya meter, alat ukur yang digunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua besaran massa, satuannya adalah kilogram, alat ukurnya adalah berupa neraca atau timbangan. Yang ketiga besaran waktu, satuannya adalah second atau detik, alat ukur untuk mengukur satuan waktu adalah stopwatch, arloji, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah besaran suhu, satuannya adalah Kelvin, alat ukur untuk mengukur suhu adalah termometer. Besaran yang kelima adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus adalah ampermeter. Jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Selanjutnya kita akan membahas alat ukur untuk mengukur suatu besaran. Yang pertama alat ukur untuk mengukur besaran panjang. Alat ukurnya adalah yang pertama mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering digunakan. Nah, mistar atau penggaris ini dia memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, mari kita lihat contoh pengukurannya. Pada gambar kita lihat bahwa sebelah kiri itu penggaris mengukur panjang suatu benda yaitu sekitar panjang pastinya adalah 18 mm dan taksiran kelebihannya 0,5 mm sehingga totalnya adalah 18,5 mm atau 1,85 cm. Nah, bagaimana sih cara menghitung panjang dengan mistar atau penggaris? Yang pertama, tempatkan skala 0 pada mistar sejajar dengan salah satu ujung benda. Perhatikan ujung benda lainnya, kemudian bacalah skala pada mistar yang sejajar dengan ujung benda tersebut. Untuk membaca skala pada mistar, matamu harus melihat tegak lurus dengan tanda garis skala yang akan kamu baca seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Kita akan ukur panjang sebuah pensil menggunakan penggaris. Kita letakkan satu ujungnya pada skala 0, kemudian kita lihat ujung akhirnya yaitu sekitar 10 cm pada penggaris. Nah, bagaimana hasilnya? Hasil panjang pensil ini adalah 10 cm atau panjang akhir. Kita kurang dari mana awal kita menghitung tadi yaitu 0 cm, berarti 10 dikurang 0 sama dengan 10 cm panjang pensilnya. Yang kedua adalah alat ukur panjang berupa jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Penemu jangka sorong adalah seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis yang bernama Pierre Vernier. Tingkat akurasi dan presisi jangka sorong sangat baik yaitu lebih kurang 0,05 mm. Ini adalah gambar jangka sorong. Mari kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah rahang luar untuk mengukur bagian luar benda. Bisa berupa mengukur ketebalan benda, bisa berupa mengukur diameter luar suatu benda. Yang kedua bagiannya adalah rahang dalam untuk mengukur bagian dalam benda. Misalnya untuk mengukur suatu diameter mulut botol, kita bisa menggunakan jangka sorong ini pada bagian rahang dalamnya. Yang ketiga adalah pemeriksa kedalaman. Fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman lubang. Jadi misalnya kalau kita mengukur suatu botol, kita pakai pemeriksa kedalaman ini. Yang keempat adalah skala utama. Skala utama ini satuannya dalam bentuk
cm. Yang kelima adalah skala utama juga, tapi satuannya dalam bentuk milimeter. Artinya adalah skala utama yang nomor 4 ini untuk mengukur bagian rahang luar, untuk skala utama ini untuk mengukur bagian rahang dalam suatu benda. Dalam suatu pengukuran, skala utama ini akan menjadi patokan penting untuk mendapatkan nilai sebuah pengukuran. Kemudian yang keenam adalah skala Nonius atau Vernier. Satuannya dalam bentuk sentimeter, ada yang satuannya juga dalam bentuk milimeter. Sesuai dengan skala utama tadi, jika kita mengukur menggunakan skala utama, maka skala Noniusnya juga kita lihat satuannya menyesuaikan dengan skala utama. Yang kedelapan ada alat penahan, fungsinya untuk menahan pergeseran sehingga benda yang kita ukur tadi lebih tepat posisinya. Nah, lantas gimana caranya untuk membaca nilai dari jangka sorong? Yang pertama, caranya adalah kita lihat skala utama dan cari angka skala utama yang dekat dengan 0. Pada gambar, nilainya adalah 21 mm atau 2,1 cm. Yang diberi tanda garis merah pada angka 2 yang ini. Artinya adalah skalanya 2 dan ada kelebihan satu garis yang nilainya adalah 0,1 cm, sehingga kita hitung skala utamanya adalah 2,1 cm. Nah, sekarang yang kedua yang kita lihat adalah skala Nonius atau skala Verniernya. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Mari kita lihat adanya terbentuk garis lurus. Nah, nilai yang terbaca adalah dari 0 ke garis lurus tadi, dari 0 skala Vernier ke garis lurus yang bertemu tadi, nilai terbacanya adalah 0,3 mm atau kita jadikan dalam sentimeter, dia bernilai 0,03 cm. Kenapa? Karena nilai satu garis pada skala Vernier atau skala Nonius itu sama dengan 0,1 mm atau 0,03 cm. Gimana menghitung hasil pengukuran? Akhirnya kita tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, skala utama tambah skala Nonius, 21 mm tambah 0,3 mm menjadi 21,3 mm, atau kita jadikan dalam bentuk konvensi cm menjadi 2,1 cm ditambah 0,03 cm sama dengan 2,13 cm. Yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang digunakan juga untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Di antara ketiga alat pengukur panjang tadi, mikrometer sekruplah yang memiliki ketelitian paling akurat atau paling teliti. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Ada ruang ukur tetap, ruang ukur gerak, kunci penyetelan, rangka, dan yang penting sekali yang perlu kita perhatikan adalah posisi skala utama dan skala Nonius. Nah, bagaimana cara membaca skala mikrometer sekrup? Caranya adalah kita lihat posisi skala utama. Di gambar, skala utamanya adalah menunjukkan angka 5. Kemudian ada tambahan satu garis di bawah, yaitu 0,5 mm, karena satu garis di bawah ini bernilai 0,5 mm. Kemudian kita lihat lagi pada skala Noniusnya, tertulis di sana garis yang berdempet dengan skala utama atau pembagi pada skala utama itu terletak pada posisi nilai skalanya 30 pada skala Nonius. Harus kita kalikan dengan 0,01 mm karena satu garis ini pada skala Nonius bernilai 0,01 mm, sehingga hasil totalnya adalah kita tambahkan, kita jumlahkan semuanya sehingga hasilnya didapat 5,80 mm. Sekarang kita akan bahas tentang alat ukur massa.
Besaran massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda yang dilambangkan dengan M. Satuannya adalah kilogram atau gram atau ons atau pon dan sebagainya. Apa beda massa dengan berat? Bedanya adalah kalau berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi yang dilambangkan dengan W, atau rumus berat sama dengan massa kali gravitasi dengan satuannya adalah Newton. Nah, massa ini hanya terdiri dari satuan tunggal, jadi dia merupakan besaran pokok. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa ini adalah ada neraca digital, timbangan kodok, neraca Ohaus, neraca Pegas, dan neraca dua lengan. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Rumaisa diminta ibunya untuk membeli gula di warung dengan berat gula yang diberinya adalah 1 kg dan 250 kg. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan kodok. Apakah yang diukur berat atau massa? Karena satuannya kilogram atau gram pada soal, maka yang diukur adalah massa. Sebutkan nama besaran nilai besaran yang diukur dan satuannya. Besarannya adalah massa, nilai besarannya 2 kg, satuannya adalah kilogram. Nah, ada contoh soal, silahkan dikerjakan. Hasil pengukuran dari jangka seorang berikut adalah dalam bentuk cm. Nah, silahkan lihat dulu skala utama yang dekat ke arah 0, lalu jumlahkan dengan skala nonius, yaitu garis yang berdempet dengan skala utama. Hasilnya nanti skala utama berapa, kemudian skala noniusnya berapa, baru dijumlahkan, itulah hasilnya. Selamat bekerja. Terima kasih telah menonton dan ditunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.